Hai teman-teman, sobat dimanapun berada. Hari ini kita akan nyemprot ya teman-teman. Ya, kita akan nyemprot. Ya teman-teman. Jadi video kali ini kita akan nyemprot dulu teman-teman, karena udah semak lahan kita ya teman-teman. Ini ya, udah mulai semak. Bukan lagi mulai semak, memang udah semaknya. Jadi kita akan nyemprot teman-teman. Ini lumayan agak gosong-gosong, kena pengaruh kemarin tuh, kena itu teman-teman, salah campur, kena solar regennya, jadi agak panas dia. Oke teman-teman, jadi kita akan menyemprot ya teman-teman. Kayaknya kita mulai dari sini teman-teman, karena di sini ada air. Oke, sini ada air ya teman-teman. Oke, edukasi hari ini ya teman-teman. Jadi kita mau penyemprotan ini pakai racun kuning ya, supaya karena gulmanya tidak banyak lagi anak kayu. Jadi kita penyemprotan di sini pakai racun kuning sekitar 300 cc atau 300 mili. Itu tempat racun murni ya teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, usahakan jangan terlambat nyemprot supaya nanti tidak terkendala gitu, jangan sampai tumbuh anak kayu dia gitu teman-teman. Kalau udah tumbuh anak kayu banyak, itu repot lagi, nanti kita penyemprotan lagi anak kayu, penyemprotan lagi gulma muda gitu. Karena kalau gulma seperti anak kayu itu tidak mati racun kuning ya teman-teman, atau Roundup. Dia harus menggunakan lagi, kalau tidak Starlon, herbisida sejenis Chromoxone gitu. Jadi tahun kemarin ini teman-teman, kita buat lahan padi. Di tahun ini enggak lagi kita buat lahan padi ya, karena tanahnya udah mulai gersang. Jadi kita dulu beli ini udah berapa kali dibuat lahan padi teman-teman, seperti itu. Jadi ini di kisaran 1 tahun lah ya, belum nyampe lah 9 bulan apa ya, hampir lah itu teman-teman. Jadi ini kita tanam ubi, daun apa nih, tebu. Nah, ini teman-teman, lampakan saya agak kuning-kuning kemarin nih, kena hama. Jadi saya semprot pakai regen ya, untuk teman-teman bagi yang busuk-busuk seperti ini. Jadi dia langsung, kalau bisa sebelum dia parah langsung disemprot gitu teman-teman. Kalau udah ada yang satu kena, langsung disemprot ya kalau bisa teman-teman. Jadi tips dari saya, apapun kerjaanmu mulai dulu, nanti ada titik terangnya, daripada kita duduk ya seperti itu teman-teman. Kadang kita kan ada merasa malas nih, jadi usahakan waktu kita itu dipaksa, coba dulu. Di situ nanti mulai ada mulai rasa kemauan lagi gitu. Karena pekerjaan ini bukan diwajibkan teman-teman ya, itu kemauan kita gitu. Beda kalau makan itu diwajibkan, masak itu diwajibkan. Kenapa? Kalau kita tidak masak, mati. Kalau yang kerja malas ini tidak diwajibkan teman-teman. Makanya banyak yang malas karena tidak mau memaksakan diri kita gitu. Jadi belajar
Jadi saya seperti ini teman-teman, berkat dari orang tua juga dulu. Jadi saya ingat dulu tuh mama tuh bilang sama saya, kalau udah tidur jam 9 tuh pasti marah-marah dia. Jam berapa lagi kau kerja? Mau ngapain lagi? Mau jadi apa gitu. Jadi kita terbiasa di situ teman-teman. Jadi untuk pesanku untuk kita sebagai orang tua ya, untuk anak itu diajar terus, kita sebagai dilatih, bukan menyiksa, tapi itulah bekal kita nanti untuk jadi di masa depan gitu. Jadi orang tua nggak ada, kita udah tahu pekerjaan kita apa, mau apa gitu. Seperti itu teman-teman, bukan harta yang nomor satu ya, bekal kita, persiapan kita, kemandirian. Nah, kalaupun orang tua nggak ada menyisakan apapun untuk kita, kalau kita udah tahu mandiri, kita akan hidup ya. Untuk teman-teman yang masih muda, jangan takut nggak ada teman ya. Kalau waktu kamu udah ada money, teman tuh banyak. Jadi mulailah di waktu muda. Jadi waktu nanti kita udah masa tua, setidaknya sudah menikmati gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang selalu terlambat gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang sudah tua baru bekerja sana sini, pergi sini, merantau sini, umur udah nggak banyak lagi seperti itu. Jadi selagi muda kita manfaatkan lah gitu kan. Ada burung. Jadi inilah kita semprotnya teman-teman. Jadi ini sekeliling yang lahan kecil ini ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, itu punya orang semua tuh, yang sayur besar tuh itu teman-teman. Jadi mulai dulu nanti ajalnya seperti itu teman-teman, daripada kita diam di tempat. Jangan berpikir nggak ada ini, nggak sempat, udah ada kerjaan satu udah capek gitu. Jangan seperti itu. Mulai dulu, kayak nyemprot kita skep 2 kep jadi, penting ada daripada nggak ada kan. Oke teman-teman, jadi dari saya artinya untuk batang sawit ini usahakan memprot gitu, semprot udah mau disemprot langsung semprot, jangan tunggu lama-lama, karena gulma nanti kan semakin besar, biaya racun pun kan semakin besar gitu. Jadi usahakan ditargetkan. Jadi kita kan harus hitung teman-teman, mulai dari sebelum dia mulai penyemprotan kita harus hitung biayanya gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk menjadi sukses itu tidak dimulai dari sekolah ya. Saya dulu berpikir seperti itu, tapi saya mulai sadar pekerjaan tuh dimulai dengan pola pikir kita ya teman-teman. Pola pikir dengan cara kerja. Kerja keras tanpa pola pikir maju tidak jalan. Oke. Oke, untuk teman-teman, sampai jumpa kembali dimanapun kita berada, sobatku. Anak petani selalu dilindungi dan dilancarkan rezekinya tanpa syarat. Oke teman-teman, bye bye semua. Kita akan nyemprot dulu ya. Oke, nyemprot dulu kita teman-teman. Oke, salam sukses.